Alur cerita film Jepang berjudul Flying Colors dimulai dari seorang anak kecil yang tengah duduk sendiri sambil melihat ke arah teman-temannya bermain di lapangan yang bernama Sayaka. Sayaka ingin bergabung untuk bermain bersama, tapi sayangnya Sayaka malah dicampakkan. Sedangkan sang ayah tidak peduli dengan Sayaka karena lebih mementingkan adik laki-lakinya yang bernama Ryuta. Ayahnya mempunyai impian agar Ryuta dapat menjadi pemain baseball profesional, gak tanggung-tanggung. Bahkan ayahnya sampai membelikan bus untuk memenuhi keperluan Ryuta pergi ke perlombaan baseball. Karena sang ayah terlalu pilih kasih, Sayaka dan adik bungsunya bernama Mayumi dirawat sepenuhnya oleh sang ibu. Hingga suatu hari ketika saat Sayaka tengah beristirahat di sekolah, ia ditendang bola oleh temannya. Karena pembulian itu, ibunya datang ke sekolah untuk menanyakan tentang kejadian yang sering terjadi sampai membuat Sayaka trauma tidak mau masuk sekolah. Namun Pak Guru dan pihak sekolah tidak mau membantu kasusnya karena bukan tanggung jawab dari sekolah. Karena kejadian itu, ibunya menjadi kecewa lalu memutuskan untuk memindahkan Sayaka ke sekolah lain. Setelah pindah sekolah, tetap saja Sayaka tidak mempunyai teman dan tetap dibully. Suatu hari, saat Sayaka pulang sekolah bersama ibunya, mereka berpapasan dengan dua siswi dan Sayaka terus memperhatikannya. Melihat wajah Sayaka yang bahagia, ibunya bertanya apa yang terjadi. Sayaka menjawab kalau mereka terlihat kawaii memakai seragam itu. Ibunya langsung menawarkan Sayaka untuk pindah ke sekolah yang dimaksud yaitu Meran. Ribet tuh namanya, Meran Joshi ya, nanti yang tulisin aja lah ya namanya. Yaitu sekolah yang mempunyai akses melanjutkan kuliah ke top universitas walaupun tanpa belajar dan hanya bermalas-malasan. Gak pakai lama, Sayaka langsung menjadi siswi di Meran Joshi School. Nah, di hari pertama ia langsung mempunyai 3 teman dan Sayaka sangat senang karena impiannya terwujud. Persahabatan mereka sangat akrab dan hangat hingga tibalah di masa SMA. Karena mereka bersama dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk senang-senang, membuat Pak Guru bernama Takashi menjadi sangat marah karena tidak mau memperhatikan pelajaran. Kehidupan yang hura-hura, glamor, dan kekinian membuat Sayaka menjadi liar bahkan tidak peduli dengan keluarganya. Hingga tibalah hari di mana Sayaka ketahuan membawa udud oleh Takashi yang membuat Sayaka dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di situ Pak Kepala Sekolah meminta Sayaka memberitahu siapa saja teman-temannya yang ikut udud, tapi Sayaka tidak mau menjawabnya karena perbuatannya membuat ibu Sayaka dipanggil ke sekolah. Sang ibu terus membela sampai bernegosiasi yang alot dan pada akhirnya Sayaka dijatuhi hukuman skorsing. Saat menjalankan hukuman, Sayaka menghabiskan waktunya untuk mewarnai rambut. Lalu sang ibu menyarankan Sayaka mendaftar kursus untuk mempersiapkan ujian masuk ke universitas alias UTBK. Lalu Sayaka mendatangi kursus tersebut untuk mendaftar. Datanglah Subota Sensei yang kaget melihat penampilan Sayaka yang aduhai. Setelah mereka berdua memperkenalkan diri satu sama lain, Sayaka tertarik untuk mengikuti kursus. Sebelum mulai, ia diminta Sensei untuk mengerjakan tes kemampuan. Awalnya Sayaka merasa pesimis karena ia tidak suka tes. Subota berusaha untuk meyakinkan bahwa Sayaka pasti bisa mengerjakannya. Akan tetapi setelah melihat semua hasilnya, Subota Sensei sangat senang karena jawaban Sayaka salah semua. Walaupun ya Sayaka ini bocah kosong ya, Subota Sensei mengatakan kalau cara Sayaka menjawab soal sangat jenius karena semuanya terisi. Ya percuma juga kalau salah. Lalu Subota Sensei menanyakan kelanjutan studi. Sayaka menjawab bahwa ia ingin melanjutkannya ke Universitas Keio yang dipenuhi mahasiswa tampan. Walaupun kemampuannya masih kosong melompong, Subota Sensei memberikan pujian dan harapan akan membantunya untuk masuk ke Universitas Keio yang membuat Sayaka termotivasi ikut kursus dan mulai belajar. Sesampainya di rumah, Sayaka mengatakan bahwa ia memutuskan untuk masuk ke Universitas Keio. Saat malam harinya, ia juga mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, tapi malah ditertawakan dan menganggap omongan Sayaka tidak mungkin terjadi. Di hari pertama saat masuk bimbel, Sayaka diberikan arahan dan juga soal dari Subota Sensei. Hasilnya Sayaka mengalami peningkatan yang awalnya jawabannya salah semua, tapi sekarang udah ada satu jawaban yang benar.
Lalu Tsubota Sensei meminta Sayaka untuk menggambar peta negara Jepang, tapi ternyata yang ia gambar adalah lingkaran. Saat diminta untuk menunjukkan arah mata angin, Sayaka tidak bisa menjawabnya. Sepulang dari kursus, Sayaka minta diajari arah mata angin oleh Mayumi. Lalu ayahnya datang dan mengatakan bahwa Sayaka hanyalah anak yang nakal dan tidak mungkin bisa masuk ke Universitas Keio. Lagi pula ayahnya juga tidak mau menanggung biaya kursus karena menurutnya Sayaka ditipu oleh iming-iming kursus. Satu-satunya harapan dari keluarga ini hanyalah Ryuta yang akan menjadi atlet baseball. Ibunya menegur karena sikap sang ayah yang terlalu merendahkan. Ia juga berjanji akan membayar kursus Sayaka dari hasil kerjanya sendiri. Mendengar perkataan itu membuat Sayaka bersemangat untuk belajar dan Sayaka membalaskan dendamnya dengan merusakkan sarung tangan milik Ryuta yang membuat Ryuta tidak bisa menangkap bola. Keesokan harinya Tsubota Sensei kagum karena Sayaka datang ke tempat kursus lebih awal. Sayaka bilang dirinya harus lebih semangat demi ibunya yang sudah berjuang dan juga ia akan balas dendam kepada ayahnya. Tak lama terdengar suara keributan yang berasal dari murid baru yang bernama Reiji. Ia dipaksa ibunya ikut kursus agar dapat menjadi pengacara seperti ayah dan juga ibunya. Tapi Reiji tidak mau, ia memilih untuk bermalas-malasan dan bermain game. Lalu Tsubota Sensei perlahan membujuk dan memuji Reiji yang akhirnya luluh. Melihat kemampuan Tsubota Sensei yang dapat mempengaruhi orang, Sayaka pun menjadi kagum. Berhubung liburan musim panas tiba, Sayaka meminta untuk diliburkan karena ia punya banyak agenda main bersama teman-temannya. Tapi Tsubota Sensei menolak keinginannya karena Sayaka harus belajar untuk bisa masuk ke Universitas Keio. Sebagai gantinya, Tsubota Sensei memberikan tes berupa game di setiap pertemuannya. Sialnya, Sayaka tidak bisa menjawab pertanyaannya. Yang mau nggak mau deh Sayaka harus masuk kursus di libur musim panas. Yang mana jika Sayaka tidak bisa menjawab, maka ia harus mencabut bulu mata palsu yang ia pakai. Sayaka merasa kesal karena Tsubota Sensei tidak perhatian ke wanita. Mungkin ya itulah ya baru yang membuat Tsubota Sensei masih jomblo kayak kalian. Tsubota Sensei menjawab saat dirinya masih muda, ia pernah berambut panjang. Ia berjanji akan menunjukkan fotonya jika Sayaka bisa menguasai bahasa Inggris tingkat SMA. Sayaka pun belajar dengan semangat walaupun sedang bermain, ia menyempatkan waktu untuk belajar. Suatu malam saat belajar di rumah, Sayaka merasa terganggu dari suara ayahnya yang teriak-teriak. Mayumi menjelaskan kalau mereka tengah merayakan Ryuta yang memenangkan kejuaraan dan mendapatkan beasiswa ke SMA favorit. Sang ayah sempat-sempatnya merendahkan Sayaka yang tidak berguna dan memintanya untuk berhenti belajar. Mendengar perkataan dari sang ayah, Sayaka menjadi lebih semangat untuk belajar. Hasilnya membuat nilai bahasa Inggris Sayaka di tempat kursus menjadi 100 dalam 3 minggu. Sebagai janjinya, Tsubota Sensei menunjukkan foto semasa muda yang membuat semua muridnya tertawa. Di balik itu semua, ternyata Tsubota Sensei adalah mantan pertukaran mahasiswa di luar negeri. Walaupun menjadi murid berandalan yang sering dipanggil sampah persis seperti Sayaka, tapi ia mempunyai motivasi membantu para murid bermasalah untuk sukses di suatu hari nanti. Di tengah Sensei Tsubota bercerita, terdengar suara ngorok yang berasal dari Sayaka. Majika, koitsu hotondo nete ne zo. Di sana terlihat jika jadwal Sayaka sangat padat sampai tidak ada waktu tidur. Ketika selesai menjalankan hukuman skorsing, Sayaka tertidur di tengah pelajaran dan Takashi langsung menggeplak mejanya. Takashi marah dan mengatakan bahwa Sayaka akan berurusan dengan konseling yang membuat dirinya tidak naik kelas. Sayaka menjawab, walaupun ketiduran sampai berurusan dengan konseling, tapi itu tidak berpengaruh karena ia akan masuk ke Universitas Keio. Sayaka Keio iku kara. Jawaban dari Sayaka membuat Takashi dan yang lainnya tertawa. Takashi mengatakan kalau itu tidak mungkin menjadi kenyataan. Kalaupun terjadi, ia akan berlari keliling lapangan sambil telanjang. Tapi jika tidak keterima, Sayaka lah yang harus menjalani hukumannya. Takashi meminta Sayaka untuk menyerah karena itu adalah hal yang mustahil. Perkataan itu membuat Sayaka kesal lalu menerima tantangan Takashi. Suatu ketika Sayaka tengah duduk menyendiri di taman. Ia melihat seorang anak kecil yang akrab dengan ayahnya membuat Sayaka mengenang masa lalu.
Tak lama Reiji menghampiri Sayaka. Mereka berdua menggibahkan kehebatan Tsubota Sensei dalam mempengaruhi, mengubah, dan mendidik para muridnya ke jalan yang benar. Selesai berbincang, Sayaka dan Reiji berangkat ke tempat kursus. Sampainya di sana, Sayaka melihat Takashi membawa Tsubota Sensei pergi. Rupanya Takashi menjelek-jelekan Sayaka agar tidak bisa masuk ke Universitas Keio. Tsubota Sensei yakin kalau Sayaka pasti keterima dengan kerja kerasnya. Ia meminta Takashi untuk berhenti memanggil Sayaka si sampah, karena menurutnya tidak ada murid yang bodoh. Bukannya berpikir, parahnya Takashi tidak percaya dan juga meminta Tsubota Sensei berhenti mengajar dan menutup kursusnya. Karena ya emang menurut si Takashi ini tujuan Tsubota Sensei hanyalah uang aja ya para penonton. Nah, setelah Takashi pergi, Tsubota Sensei hanya bisa menahan rasa amarahnya. 話にならないようなのでここで失礼します。 Dari jauh Sayaka melihat perjuangan Tsubota Sensei yang membelanya, membuat dirinya menjadi termotivasi lagi buat belajar lebih keras. Dari mulai dinding yang dipenuhi catatan, belajar sampai subuh, hingga kursus sampai tengah malam Sayaka pun lakukan. Kemajuan Sayaka membuat ibunya bangga. Karena itu semua berkat Tsubota Sensei. Sayaka pun mengatakan jika cita-citanya kelak ingin menjadi seperti Tsubota Sensei yang rela bekerja keras untuk mendidik murid-muridnya menjadi lebih baik. Oleh karenanya, ibu Sayaka berterima kasih kepada Tsubota Sensei yang sudah bekerja keras membuat kemajuan untuk Sayaka. Rupanya ibu Sayaka mempunyai kisah yang sama. Ia selalu diremehkan, tapi ketika anak-anaknya lahir dan bahagia, ia merasa senang. Lalu Tsubota Sensei menjelaskan kalau sebenarnya Sayaka sudah banyak ketinggalan pelajaran. Hal itu membuatnya mustahil masuk ke Universitas Keio. Tsubota Sensei menyarankan agar Sayaka mengikuti kursus 6 kali seminggu. Merasa tidak mau menghancurkan masa depan anaknya, dan ya karena keterbatasan biaya juga sih, maka ibunya berencana untuk menggabungkan asuransi milik Sayaka dan juga Mayumi agar dapat membayarnya. Untungnya Mayumi tidak mempermasalahkan karena ia senang dapat membantu kakaknya tersebut. Selain itu, ibunya berencana untuk menambah pekerjaan paruh waktu. Tanpa disadari, diam-diam Sayaka mendengar percakapan mereka. Keesokan harinya, Sayaka menghampiri Tsubota Sensei untuk menanyakan biaya kursus 6 kali seminggu. Lalu pada direktur kursus menunjukkan uangnya kepada Sayaka. Sayaka merasa kaget melihat jumlahnya yang tidak sedikit. Tsubota Sensei menyampaikan pesan dari ibunya yang mengatakan apapun hasilnya tidak masalah. Karena semenjak mengikuti kursus di sini, Sayaka terlihat sangat bahagia. Malam harinya, Sayaka tengah nongkrong dengan teman-temannya sembari belajar. Selesai bermain, salah satu dari mereka menahan kepergian Sayaka untuk mengajak berbincang-bincang di onsen. Sesampainya di onsen, mereka menyampaikan bahwa akan menjauhkan Sayaka karena mereka semua tidak mau menghambat Sayaka belajar dan mengejar cita-citanya, dan berjanji akan main bersama kembali setelah Sayaka dinyatakan lulus dari Universitas Keio. Melihat dukungan dari teman-temannya, Sayaka menjadi terharu. Sayaka yang semangatnya membara, ia terus belajar hingga mencapai peningkatan di dalam dirinya. Walaupun terkadang Sayaka merasa lelah dan jenuh belajar, tapi Tsubota Sensei mencoba untuk memberikan motivasi yang membuat Sayaka kembali melanjutkan belajar. Sayaka rela mengubah rambutnya untuk melawan rasa malasnya. Di balik kerja kerasnya dalam belajar, Sayaka sering ketiduran di dalam kelas yang membuat Takashi marah dan lagi-lagi ibunya dipanggil ke sekolah. Ohayo. Takashi mengancam bahwa Sayaka akan di-DO dan tidak akan naik kelas. Ibunya meminta agar ancaman itu tidak dilakukan karena ia ingin Sayaka untuk lulus sekolah. Mendengar itu, Takashi memilih untuk memaafkannya asalkan Sayaka tidak mengganggu temannya yang lain. Tak terasa hari ujian telah tiba. Hasil yang didapatkan Sayaka membuatnya kecewa. Tsubota Sensei memberikan penjelasan walaupun hasilnya jelek, tapi nilai Sayaka mengalami peningkatan daripada sebelumnya. Sepulangnya ke rumah, Sayaka melihat Ryuta yang tengah disiksa oleh sang ayah karena bolos latihan baseball selama seminggu, yang ternyata Ryuta sudah muak bermain baseball. Ditambah lagi di sekolahnya yang bergengsi, Ryuta merasa paling lemah karena tidak mengerti semua mata pelajaran. Sayaka mencoba untuk memberikan dukungan agar Ryuta tidak menghentikan impiannya sebagai pemain baseball. Tapi Ryuta yang sudah muak, ia bersikeras berhenti bermain baseball dan juga meminta Sayaka menghentikan mimpi konyolnya untuk masuk ke Universitas Keio karena mustahil Sayaka mendapatkannya. Beberapa hari kemudian, Sayaka mengikuti percobaan tes masuk Universitas Keio dan lagi-lagi mendapatkan nilai E yang membuatnya frustasi. Ia menyampaikan kepada Tsubota Sensei bahwa dirinya sudah menyerah dan tidak akan mengikuti kursus lagi. Mendengar muridnya yang patah semangat, Tsubota Sensei menyarankan Sayaka untuk healing ke Universitas Keio. Tapi Sayaka menolaknya karena itu membuat dirinya takut. Sepulang dari tempat kursus, Sayaka menghampiri ibunya di tempat kerja dan di sini pun Sayaka menangis. Sesampainya di rumah, ibunya memberi
memberikan motivasi kepada Sayaka untuk tidak menyalahkan diri sendiri yang sudah bekerja keras. Sayaka merasa heran mengapa ibunya berkata seperti itu. Ibunya menjawab kalau dulu di saat Sayaka masih bayi, ia merasa tertekan menjalani kehidupan. Tapi saat melihat Sayaka tertawa, ibunya menjadi bahagia dan lupa dengan semua beban berat di kehidupannya. Itulah alasan mengapa ibu Sayaka berjuang untuk membahagiakan anak-anaknya. Lalu Sayaka menanyakan alasan ibunya mau menikah dengan ayahnya yang sikapnya keras kayak batu. Lalu ibunya menjawab kalau sifat ayahnya yang sebenarnya adalah orang yang baik. Ayahnya selalu menolong orang di saat kesusahan dan ia juga mempunyai mimpi untuk masuk ke Universitas Keio dan ingin menjadi pemain baseball profesional. Sayangnya impian itu tidak terwujud. Mendengar cerita itu membuat Sayaka termotivasi untuk balas dendam dengan menunjukkan bahwa dirinya pasti bisa masuk ke Universitas Keio. Di saat Sayaka tengah merenung, ia mendengar suara keributan yang ternyata dari ayahnya. Ryuta ditumbuk oleh sang ayah karena ketahuan kobam dan ditangkap oleh polisi. Ryuta menjawab bahwa dirinya merasa tertekan karena tuntutan dari ayahnya. Ayahnya benar-benar marah dan Sayaka serta ibunya mencoba untuk melerai hal tersebut. Karena kondisi semakin parah maksud aing, ibunya langsung memecahkan kaca angkot. Ibunya marah karena sang ayah mengatakan malu menjadi orang tua Ryuta, yang dimana ibunya sering dipanggil ke sekolah karena sikap Sayaka, tetapi dirinya tidak menganggap itu adalah hal memalukan karena bagaimanapun juga Sayaka tetaplah anaknya. Sayaka mencoba untuk mengajar Ryuta. Ibunya pun mengatakan kalau belakangan ini Ryuta mengalami asma karena terlalu stres memenuhi tuntutan dari ayahnya. Sedangkan Sayaka menemukan Ryuta tengah bermain dengan anak-anak nakal. Sayaka sangat marah karena sikap Ryuta gampang menyerah dan menyalahkan nasib. Di sini, Ryuta lagi-lagi meminta Sayaka berhenti mengajar impiannya karena tidak mungkin bisa berkuliah di Universitas Keio. Sambil menahan rasa sakitnya, Sayaka menjawab bahwa dirinya berbeda dan pasti bisa mengejar mimpinya. Sesampainya di rumah, Sayaka meminta ibunya untuk menemani pergi ke Universitas Keio. Saat berjalan di kampusnya, Sayaka merasa semangatnya kembali bangkit setelah melihat suasana di kampus Keio. Setelah itu, Sayaka menemui Subota Sensei untuk mengikuti kursus lagi demi mengejar impiannya, dan di keesokan hari Sayaka mengikuti simulasi ujian Universitas Keio dan memberikan hasilnya kepada Subota Sensei. Hasilnya yang memuaskan membuat Sayaka gembira dan buru-buru pulang untuk memberitahu kepada orang tuanya. Sesampainya di depan rumah, ia melihat ayahnya tengah membakar semua barang-barang baseball milik Ryuta. Sang ayah juga meminta maaf karena membuat hidup Ryuta tertekan atas keinginannya. Lalu Sayaka menunjukkan hasil simulasi ujiannya kepada Ryuta. Dengan hasil yang memuaskan, mempunyai kemungkinan Sayaka diterima 50% di Universitas Keio, yang tentunya membuat semua keluarganya terharu bahagia atas kerja keras Sayaka. Dengan itu, Sayaka meminta Ryuta untuk terus berjuang mengejar mimpinya dan jangan pantang menyerah. Sehari sebelum ujian dimulai, Sayaka menemui Subota Sensei untuk konsultasi. Subota Sensei memberikan 3 pilihan, yang mana Fakultas Sastra, kedua Fakultas Ilmu Bahasa, dan ketiga Fakultas Ilmu Politik. Malam harinya Sayaka terus belajar untuk mempersiapkan tes masuk. Setibanya di hari tes, saat itu salju turun membuat Sayaka terhambat karena kereta yang akan dinaikinya tidak bisa lewat. Dengan semangat yang kokoh, Sayaka memutuskan untuk jalan kaki. Tapi sang ayah yang mendengarnya langsung bersiap untuk mengantarkan Sayaka. Di perjalanan, percakapan antara ayah dan Sayaka sangatlah canggung. Namun sang ayah mencoba untuk mencairkan suasana. Perjalanan mereka terhenti saat ayahnya melihat orang yang kesusahan. Ia pun meminta Sayaka untuk menunggu karena ia akan menolong seseorang yang terjebak salju. Singkat cerita, sesampainya di Universitas Keio, ayahnya memberikan semangat untuk Sayaka dan ujian pun dimulai. Setelah mengantar Sayaka, ayahnya pun melanjutkan untuk bekerja. Di tengah jam kerja, Ryuta datang menyusulnya untuk meminta maaf karena tidak bisa mewujudkan mimpinya. Tapi bagi Ryuta, bermain baseball bersama ayah adalah hal yang menyenangkan. Hubungan mereka berdua pun kembali menjadi akrab. Scene kembali ke Sayaka. Setelah berjam-jam ujian panjang terselesaikan dengan hasil Sayaka yang lolos di ujian tahap pertama, membuat keluarga dan Subota Sensei bahagia. Sayaka heran dengan Reiji yang berada di kursus, padahal seharusnya ia ikut tes masuk. Reiji menjawab kalau ia mengubah cara balas dendamnya, yaitu dengan masuk ke universitas yang sama dan menjadi pengacara yang lebih hebat daripada ayahnya. Mendengar itu, Sayaka merasa kagum dengan Reiji. Sehari sebelum ujian kedua dimulai, tepatnya di hari terakhir Sayaka mengikuti kursus, ia memberikan sepucuk surat untuk Subota Sensei sebagai tanda terima kasih telah mendidik dirinya. Sebagai gantinya, Subota Sensei memberikan Sayaka kopi kaleng yang akan ia minum di hari
hari ujiannya. Lalu Subota Sensei memberikan wejangan untuk Sayaka agar percaya diri saat menghadapi tekanan dan berharap Sayaka untuk terus berkembang. Merasa kagum, Sayaka langsung meminta tanda tangan Subota Sensei di buku kamusnya sebagai keberuntungan. Hari ujian kedua pun dimulai. Sayaka memutuskan untuk meminum kopi sebelum ujian dimulai dengan harapan agar tidak mengantuk dan lebih fokus. Sialnya, saat ujian tengah berlangsung, Sayaka malah sakit perut membuat dirinya harus mondar-mandir ke toilet. Karena kekonyolan itulah membuat Sayaka merasa gelisah dan overthinking dengan hasil ujian tes masuknya. Keesokan harinya, Reiji menghampiri Subota Sensei untuk menanyakan hasil ujian Sayaka. Subota Sensei mendapatkan telepon kalau Sayaka tidak lolos di pilihan pertama dan ia merasa dirinya bakat. Subota Sensei menjawab kalau Sayaka masih ada kemungkinan diterima di Fakultas Ilmu Politik. Tidak mau bersedih, Sayaka memutuskan untuk pergi main bersama temannya untuk bersenang-senang hingga pagi hari. Setibanya di rumah, Sayaka membuka hasil ujian yang ternyata ia diterima di Fakultas Ilmu Politik Universitas KO. Wah, Sayaka langsung memberitahu kepada ibunya dan juga kepada Subota Sensei. Ibunya pun langsung memberitahu kepada ayahnya dan kabar itu membuat mereka semua sangat merasa bahagia. Saat perpisahan sekolah tiba, Sayaka pun menagih janji Takeshi. Lalu Sayaka dan keluarganya foto bersama dan film pun tamat, mamang.